Bab 1817. Banteng Hijau yang terhormat. Melihat Wang Lin dan Raja Nyamuk yang menghilang di kejauhan, Du Qing mengungkapkan ekspresi pahit. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri dan menekan rasa ngeri di hatinya saat dia terbang dengan kecepatan penuh untuk mengejar ketinggalan. Orang ini memiliki banyak harta dan esensi, bahkan binatang buasnya luar biasa. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan bahkan telah membentuk tubuh esensi sejati. Dia tidak dapat terprovokasi atau dibandingkan dengan. Du Qing terus menghibur dirinya sendiri, namun masih merasa bersalah. Sial, kenapa aku begitu miskin? Aku benar-benar tidak bisa membandingkannya. Du Qing merasa semakin sengsara. Dia terbang selama setengah hari dan masih belum bisa mengejar Wang Lin. Orang ini jenius di surga, seperti murid sejati dari sekte besar itu, jadi saya tidak bisa membandingkannya, tapi saya, Du Qing, telah memperoleh tingkat kultivasi dan harta saya sendiri. Meskipun dia lebih baik dariku, aku yakin semua yang dia miliki diberikan kepadanya oleh Grand Empyrean itu. Dia hanya beruntung. Hanya ketika Du Qing memikirkan hal ini dia merasa sedikit lebih baik. Jika dia mengetahui identitas dan asal-usul Wang Lin serta mengetahui penderitaan Wang Lin selama lebih dari 2000 tahun, hatinya tidak akan begitu seimbang. Jika dia dilahirkan di dunia gua dan memiliki keberuntungan keserakahan, dia tetap tidak akan bisa keluar dari dunia gua seperti Wang Lin setelah 2000 tahun. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Wang Lin berhenti beberapa kali untuk menunggu Du Qing menyusul. Setelah terbang selama setengah bulan berturut-turut, Raja Nyamuk masih bersemangat dan tidak menunjukkan rasa lelah. Setelah melalui banyak metamorfosis, kecepatannya mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Du Qing pun tidak bisa mengejar ketinggalan. Saat terbang, ia bisa menyerap aura benua astral abadi dan berkultivasi seperti seorang kultivator. Hasilnya, ia terbang semakin cepat, dan sekarang beberapa kali lebih cepat daripada Wang Lin yang terbang sendiri. Du Qing berada di belakang dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Selama setengah bulan ini, dia terus terbang tanpa istirahat. Setiap kali dia melihat Wang Lin dan binatang buas yang dia takuti menunggunya, dia merasa tertekan. Melihat Raja Nyamuk, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah melihat banyak binatang buas dalam hidupnya, tetapi tidak banyak yang memiliki kecepatan seperti ini. Tidak mengeluarkan cetakan emas tadi itu terlalu kejam. Sekarang, jika dilihat dengan jelas, dia punya cara untuk mencegahku mengejar, tapi dia sengaja membiarkanku mengejar. Orang ini terlalu kejam. Du Qing tersenyum pahit. Beberapa hari lagi berlalu. Ketika Du Qing merasa hampir mencapai batasnya, Sekte Naga Biru muncul di kejauhan. Melihat Sekte Naga Biru, Du Qing menoleh ke arah Wang Lin, yang sangat tenang dan tidak terengah-engah sama sekali. Kemudian dia melihat binatang di bawah Wang Lin, yang sepertinya belum cukup terbang. Du Qing tidak tahu harus berkata apa. Saat keduanya mendekat, semua murid Sekte Naga Biru keluar. Ketiga tetua yang tidak disegel juga terbang ke langit. Mereka awalnya mengira nenek moyang lama telah menangkap orang tersebut dan kembali. Namun, ketika mereka melihat leluhur tua itu kehabisan napas sementara Wang Lin terlihat sangat tenang, mereka tertegun dan tidak tahu apa yang terjadi. Untuk apa kalian berdiri di sini? Ayo sambut teman baik orang tua ini. Ini adalah teman dekat saya, dan dia telah banyak membantu kami.
Orang tua ini mengundangnya ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Tatapan tajam Duking segera menyebabkan semua orang di Sekte Naga Biru berpencar. Rekan kultivator Wang, tolong, Duking tersenyum dan menyapa Wang Lin. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua murid Sekte Naga Biru berubah, namun ketakutan mereka terhadap leluhur lama sudah mengakar dalam hati mereka, jadi mereka tetap diam. Mereka menyaksikan leluhur tua itu mengundang orang jahat itu ke gunung belakang. Pria parubaya yang kehilangan lengannya kini telah pulih, dan matanya bersinar. Ada sesuatu yang kuat. Kepribadian leluhur bisa dikatakan sangat pendendam. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang misterius bernama Wang adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh leluhur lama, jadi leluhur tua itu memperlakukannya seperti tamu. Nenek moyang lama kemungkinan besar telah melawan orang ini dan bukan lawannya. Kedua tetua lainnya saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Duking memimpin Wang Lin ke gunung belakang. Meski tempat ini juga telah hancur, namun gunung tersebut masih ada dan gua di dalamnya tetap utuh. Bagian dalam gua itu sangat mewah. Mutiara malam seukuran kepala yang tak terhitung jumlahnya menerangi gua seperti bintang. Ada banyak ruangan, satu untuk pemurnian, alkimia, dan penggarap pintu tertutup. Itu memiliki semua yang dibutuhkan seorang kultivator. Rekan penggarap Wang, tempat ini sederhana, tapi saya harap Anda dapat menanggungnya untuk saat ini sampai sekte tersebut dibangun kembali. Kemudian Anda bisa pindah ke tempat yang lebih baik untuk beristirahat. Duking memaksakan senyum. Dia sudah mengira tempat ini sangat bagus. Tanahnya adalah batu laut timur yang meningkatkan jumlah aura dunia yang berkumpul di sini. Mutiara malam bukanlah mutiara biasa, mereka menyimulasikan langit berbintang, memungkinkan seseorang merasakan luasnya dunia. Ruang alkimia juga mewah. Semua yang ada di dalamnya adalah barang yang dia curi. Tidak apa-apa, Wang Lin melihat sekeliling lalu duduk. Dia memandang Duking dan tiba-tiba berbicara. Rekan kultivator Du, saya berasal dari benua lain. Saya bertanya-tanya, di manakah urat api bumi utama di benua Banteng Surgawi? Benua Banteng Surgawi terlalu besar, sehingga Wang Lin tidak dapat menemukan jalur utama dalam waktu singkat. Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk menemukannya. Ketika Duking mendengar ini, dia mengerti maksud Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia duduk di hadapan Wang Lin dan berbicara. Benua Banteng Surgawi memiliki elemen api dan sebagian besar mengandung urat api tanah. Rumor mengatakan bahwa urat api bumi terhubung bersama untuk membentuk formasi yang menekan Banteng Surgawi. Legenda mengatakan bahwa Banteng Surgawi dibantai oleh leluhur surgawi. Tubuhnya dijadikan benua dan jiwa asalnya ditekan oleh api. Ini hanya rumor. Banyak orang telah mencari selama bertahun-tahun tetapi tidak menemukan petunjuk. Namun, ada rumor lain. Pembuluh darah api tidak ditempatkan oleh leluhur surgawi, tetapi merupakan pembuluh darah Banteng Surgawi. Pembuluh api bumi utama yang Anda cari haruslah pembuluh darah terbesar yang melewati seluruh Banteng Surgawi. Sekte jiwa hebat memiliki koneksi ke pembuluh darah. Ketika Duking mengucapkan kalimat terakhir, suaranya tiba-tiba menjadi pelan. Dia melambaikan tangan kanannya dan pembatasan muncul untuk menutup area tersebut. Duking berbisik, Sekte Jiwa Agung adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Mereka memiliki banyak ahli dan banyak mantra misterius.
Ketika berbicara tentang sekte ini, kita harus mengambil tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga. Saya memiliki api sebagai salah satu esensi saya dan memiliki perasaan yang kuat terhadap api bumi. Setiap kali saya pergi ke sekte Jiwa Agung, api di dalam tubuh saya padam. Seolah-olah ada kemauan kuat yang membuat semua api padam. Menurut analisisku, seharusnya disitulah letak urat api bumi utama dari benua banteng surgawi. Bahkan mungkin ada seseorang yang memiliki esensi api yang sangat kuat di sekte Jiwa Agung. Dan saya juga tahu nenek moyang lama dari sekte Jiwa Agung, Banteng Hijau terhormat, memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi. Dia sama sepertimu dan juga memiliki tubuh esensi sejati. Ketika Duking berbicara tentang Banteng Hijau terhormat, matanya dipenuhi rasa takut. Mata Wang Lin menyipit, dan dia ingat nama ini. Dengan tingkat kultivasi saya hanya memenuhi syarat untuk menjadi tetua luar di sekte Jiwa Agung. Saya memiliki pendahulu yang merupakan tetua batin dari sekte Jiwa Agung. Melalui hubungan itu dan posisiku sebagai tetua luar, sekte Jiwa Agung terlindung. Rekan penggarap Wang memiliki harta karun yang dihadiahkan oleh seorang Grand Empyrean, jadi Anda harus diperlakukan sebagai tamu terhormat. Tetapi jika kamu mempengaruhi urat api bumi utama, maka Duking berbicara dengan isyarat. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah. Dia hanya mengenal dua orang di sekte Jiwa Agung. Pernahkah Anda mendengar tentang dua murid di sekte Jiwa Agung bernama Fan Sanmeng dan Fan Sanlu? Wang Lin memandang Duking. Penggemar Sanmeng. Ekspresi Duking berubah. Saya pernah mendengar nama Fan Sanmeng. Dia adalah murid inti dari sekte Jiwa Agung dan salah satu dari dua jenius dari sekte Jiwa Agung. Rekan kultivator mengenalnya. Saya pernah mendengar tentang dia. Wang Lin merenung dan mengubah arah pembicaraan. Bagaimana dengan sekte Guiyi? Sekte itu juga berada di benua banteng surgawi. Bagaimana mereka dibandingkan dengan sekte Jiwa Hebat? Tingkat kultivasi Kang Ren tidak tinggi, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Duking dalam hal pengetahuan. Wang Lin tidak tahu banyak dari informasi yang dia peroleh dari Kang Ren. Sekte Guiyi sangat kuat dan saat ini tampaknya sedikit menekan sekte Jiwa Agung. Peringkat 9 sekte dan 13 faksi mungkin berubah. Selama beberapa tahun terakhir, seorang murid bernama Yun Yifeng muncul di sekte Guiyi. Kultivasinya sangat kuat dan dia sangat berbakat. Selain generasi tua, dia adalah ahli nomor 1. Saya sudah melakukan kontak dengan orang ini. Dia luar biasa. Duking memikirkan bagaimana Yun Yifeng baru saja mengayunkan pedangnya dan beberapa anggota sekte Jiwa Agung terpaksa mundur. Berbicara tentang Yun Yifeng, saya baru saja memikirkan sesuatu. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang hanya berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun dan memiliki kultivasi yang tidak dapat diduga. Bahkan dia tidak berani menghunus pedangnya di hadapan orang ini. Bahkan 4 orang jenius dari benua timur tidak memenuhi syarat untuk disebut jenius di hadapan orang ini. Saat itu, masalah ini menimbulkan gelombang besar. Ada banyak keraguan, tetapi sekte Jiwa Agung tetap diam dan bahkan sekte Guiyi tidak menjelaskannya. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, dan ada kemungkinan 80% bahwa kata-kata tersebut salah. Orang tua ini tidak percaya orang seperti itu ada. Saat Duking berbicara, dia tidak menyadari bahwa mata Wang Lin berbinar sejenak.
Siapa di dunia ini yang hanya bisa berkultivasi selama 2000 tahun dan membuat Yun Yifeng tidak berani menghunus pedangnya? Sangat hormat. Jika orang seperti itu benar-benar ada, bukankah dia sudah terkenal, dia bisa diterima sebagai murid oleh seorang Grand Empyrean? Saat Du Qing berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan sepertinya mengingat sesuatu. Dia berkedip saat melihat Wang Lin. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Pikiran ini membuatnya terkesiap dan membuat pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi ketidakpastian. Karena benua banteng surgawi memiliki urat api bumi, lalu apakah ada benua di sekitarnya yang memiliki urat guntur? Wang Lin menghindari topik yang dibicarakan Du Qing. Bab 1818 melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Ini, aku hanya pergi ke benua gelombang awan, benua Kang Yang, dan benua jiwa damai. Ini hanya sekitar setengah dari seluruh benua timur. Di 3 benua ini, tidak ada urat petir. Saya benar-benar tidak tahu jawaban atas pertanyaan Anda, tapi saya dapat membantu Anda menanyakannya. Mungkin seseorang di Sekte Jiwa Agung mengetahuinya. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Agung adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Murid-murid mereka keluar untuk menguji diri mereka sendiri dan sering memberitahu sekte tersebut tentang hal-hal yang mereka temukan. Ini adalah bagian dari pelatihan mereka. Du Qing menggelengkan kepalanya. Benua astral abadi tidak ada habisnya, dan hanya sedikit orang yang pernah melintasi seluruh benua timur. Du Qing telah pergi ke 4 benua dalam hidupnya, dan itu sudah luar biasa. Wang Lin mengangguk dan merenung. Sesaat kemudian, dia melihat ke arah Du Qing dan sepertinya berbicara dengan sangat santai. Di mana Sekte Donglin? Sekte Donglin. Ekspresi Du Qing tiba-tiba membeku. Setelah merenung sebentar, dia mulai berbicara. Sekte Donglin adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Letaknya di bagian utara benua timur di benua Sage Besar. Rumor mengatakan bahwa sekte ini sangat misterius dan hanya sedikit murid yang keluar. Wang Lin mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan kemudian menunjukkan ekspresi lelah. Du Qing licik seperti iblis. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari niat Wang Lin? Dia segera bangkit untuk pergi, dan sebelum pergi, dia meninggalkan sumpah. Rekan penggarap, yakinlah, orang tua ini akan meluncurkan seluruh sekte untuk menemukan urat api bumi. Jika bisa diekstraksi, saya akan membiarkan para murid membawanya kembali ke rekan penggarap. Setelah Du Qing pergi, dia segera mengeluarkan beberapa dekrit seperti yang dia janjikan pada Wang Lin. Ketiga tetua masing-masing memimpin sekelompok murid Sekte Naga Biru ke 3 arah berbeda. Ada juga tetua yang diubah menjadi kayu dan disegel sebagai hukuman. Du Qing membebaskannya dan memberinya kesempatan untuk membayar dosa-dosanya. Dia dikirim untuk mencari pembuluh darah anak. Wang Lin duduk sendirian di dalam gua yang agak mewah, dan cahaya dari mutiara malam menyinari dirinya. Sepertinya dia dikelilingi kabut dan tampak tidak nyata. Dia masih merenung dan kata-kata Du Qing bergema di benaknya. Aku juga perlu membentuk tubuh esensi sejati untuk esensi gunturku. Aku tidak bisa menaruh semua harapanku ke dalam kolam Donglin. Lagi pula, mungkin ada beberapa hal yang berlebihan dalam ingatan Sudao. Jika aku ingin membentuk tubuhku tubuh asli esensi guntur, saya akan membutuhkan guntur dalam jumlah besar, karena benua astral abadi memiliki esensi api bumi, pasti ada esensi guntur. Namun,
Saat ini prioritasnya adalah membentuk tubuh esensi api saya yang sebenarnya. Saya mungkin harus secara pribadi melakukan perjalanan ke Sekte Jiwa Agung. Wang Lin mengerutkan kening. Baginya, Sekte Jiwa Agung adalah raksasa yang sulit digoyahkan. Du Qing mengatakan bahwa budidaya leluhur lama Sekte Jiwa Agung tidak dapat diduga dan bahwa dia juga telah membentuk tubuh esensi sejati. Wang Lin menggosok pelipisnya dan menghela nafas. Tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi, namun, bukan berarti saya tidak memiliki metode apapun. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan Sekte Guiyi. Bagaimanapun juga, lelaki tua bernama Ma itu mengetahui hubungannya dengan Xuan Luo. Segera, Wang Lin melepaskan gagasan untuk mencari bantuan dari Sekte Guiyi. Ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui, dan dia tidak suka menggunakan nama orang lain untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Meskipun sulit, jika saya bisa menggunakan spatial bending di benua astral abadi, maka itu bukan tidak mungkin. Wang Lin menutup matanya dan tidak lagi memikirkan esensi tubuh aslinya. Dia perlahan mulai mencari cara untuk berintegrasi dengan dunia. Mantra ini sangat penting untuk tindakan Wang Lin di masa depan. Begitu dia mendapatkannya kembali, peluangnya akan meningkat. Saat perasaan ilahinya tersebar, perlahan-lahan menyebar dari gua dan menyelimuti dunia, tetapi tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencoba, dia tidak dapat menyatu dengan dunia. Paling-paling, dia bisa mengintegrasikan sepotong. Sepotong ini tidak cukup baginya untuk bergerak jauh, itu hanya bisa berteleportasi dalam jarak dekat. Ini bukanlah yang diinginkan Wang Lin. Tampaknya ada penghalang tak kasat mata yang mencegahnya masuk. Ini adalah hukum benua astral abadi dan sebuah tekanan. Dengan tekanan ini, indera ketuhanan seseorang akan sulit untuk dimasuki. Ini tidak seperti dunia gua, di mana tidak ada penghalang atau tekanan yang tidak terlihat. Setiap kultivator yang telah memahami pembengkokan spasial dapat menyatu dengan dunia untuk bergerak. Namun berkat tekanan ini, dia tidak bisa menyatu dengan dunia dan menggunakan spatial bending. Wang Lin samar-samar memahami tekanan ini tidak hanya berdampak terhadap dirinya, tapi juga seperti ini di seluruh benua astral abadi. Itu sebabnya bahkan dengan tingkat kultivasi Du Qing, dia tidak bisa melakukannya. Mungkin hanya setelah kultivasi saya mencapai tingkat tertentu saya dapat memaksa masuk dan bergerak seperti itu. Beberapa hari kemudian, Wang Lin telah mencoba berkali-kali tetapi masih belum berhasil. Tapi dia tidak menyerah. Kepribadian Wang Lin selalu seperti ini. Semakin sulit, semakin dia bertekad. Perasaan ilahinya terus berubah di dalam Sekte Naga Biru saat dia mencoba masuk. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Wang Lin berada di kultivator pintu tertutup selama sebulan penuh, namun pergerakan akal ilahi membuat para murid Sekte Naga Biru tidak berani mendekati gunung belakang. Du Qing masih berada di Sekte Naga Biru. Ketika Wang Lin menyebarkan akal sehatnya untuk pertama kalinya, Du Qing menyadarinya. Namun, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Wang Lin. Setelah beberapa hari mengamati, dia tiba-tiba mengerti maksud Wang Lin. Dia mencoba menggabungkan kesadaran ilahi dengan dunia dan kemudian bergerak dengan menggabungkan dengan dunia. Ini tidak mungkin, teleportasi dapat dilakukan, tetapi metode ini jelas digunakan untuk melakukan perjalanan lebih jauh daripada teleportasi.
Hanya monster tua di puncak Void Tribulan yang memahami banyak tentang hukum benua astral abadi dan memiliki kekuatan untuk menahan tekanan yang dapat melakukannya. Duking menggelengkan kepalanya dan perlahan berhenti mengamati tindakan Wang Lin. Setelah 1 bulan, para murid Sekte Naga Biru belum berhasil menemukan urat api tanah di luar jangkauan akal ilahi Wang Lin. Bahkan keempat tetua pun tidak bisa melakukan ini. Mereka masih memperluas pencarian. Wang Lin telah melupakan perjalanan waktu. Dia terus mencoba memadukan perasaan ilahi dengan dunia. Dia sepertinya tidak pernah merasa lelah saat terus mencoba. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba 2 kali. Jika dia gagal 2 kali, dia akan mencoba 10 kali. 3 bulan berlalu, Wang Lin bahkan tidak dapat mengingat berapa kali dia mencoba, tetapi hasilnya masih sama. Setelah 4 bulan, beberapa murid Sekte Naga Biru telah menemukan beberapa urat api yang belum layu, tetapi lebih banyak lagi murid yang masih mencari. Wang Lin masih terus berusaha. Dia harus terus memikirkan pembengkokan spasial, jika tidak, sisa rencananya akan sulit diselesaikan. Duking telah terbiasa dengan perasaan ilahi Wang Lin seputar Sekte Naga Biru. Dia memandang Wang Lin mencoba berkali-kali, tidak mau menyerah, dan merasa jijik di dalam hatinya. Namun, dia tidak akan pernah menunjukkannya, tapi rasa jijik di hatinya menjadi semakin kuat. Ini sungguh mustahil. Orang ini terlalu keras kepala, ini hanya membuang-buang waktu. Jika menyatu dengan dunia begitu sederhana, maka siapapun dapat melakukannya. Tingkat kultivasinya jelas tidak cukup tinggi, tetapi dia terus berusaha. Aku tidak tahu bagaimana dia menarik perhatian seorang Grand Empyrean, bodoh. Duking menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap, 3 bulan lagi berlalu. Wang Lin telah menghabiskan 7 bulan di kultivator pintu tertutup mempelajari mantra ini. Dia duduk di sana dengan mata merah, dan ada kejengkelan dalam perasaan ilahi. Duking melihat ini dan mencibir. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan kepadanya bahwa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah menarik perhatian seorang Grand Empyrean, memiliki banyak harta, dan binatang buasnya luar biasa, tindakannya saat ini membuat dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya ingin melihat berapa lama dia berencana untuk mencoba. Ketika dia masih gagal pada akhirnya, ekspresi seperti apa yang akan dia buat, ada sedikit rasa jijik di mata Duking. Tapi ada juga kecemburuan. Kenapa aku, Duking, tidak diterima oleh seorang Grand Empyrean? Apakah semua Grand Empyrean menyukai orang bodoh seperti ini? Duking tidak yakin. Selama 7 bulan terakhir, tindakan Wang Lin yang tampaknya bodoh perlahan-lahan mengubah pikiran Duking. Dia merasa pikiran Wang Lin punya masalah. Di dalam gua, garis darah di mata Wang Lin menjadi lebih banyak. Setelah 7 bulan menyebarkan kesadaran ilahi, bahkan ia merasa hal itu hampir tak tertahankan, namun ia tidak menyerah. Meskipun dia masih mencoba untuk menyatu dengan dunia, dia memaksakan dirinya sekarang. Lebih tepatnya, dia menggunakan metode ini untuk menggerakkan avatarnya yang tumbuh di dalam cangkang batu di kehampaan. Setelah mencobanya selama beberapa hari, Wang Lin memahami bahwa dengan tingkat kultivasinya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menghilangkan tekanan dari dunia ini. Namun, dia masih memiliki pilihan terakhir, yaitu avatar yang tumbuh di kehampaan. Avatar ini lahir dalam hukum benua astral abadi dan bahkan bisa dikatakan sebagai bagian dari hukum.
Jadi apakah indera keilahiannya dapat berintegrasi dengan dunia bergantung pada avatarnya? Namun, Wang Lin dapat merasakan avatarnya tertidur dan tidak dapat dibangunkan tanpa metode khusus. Itu sebabnya, selama 7 bulan ini, Wang Lin terus menyebarkan akal ilahi hingga ia menjadi lelah dan jiwa asalnya bahkan menunjukkan tanda-tanda layu. Di hari terakhir bulan ke-7, jiwa asal Wang Lin menunjukkan tanda-tanda layu karena tidak sempat pulih selama 7 bulan. Tepat pada saat ini, matanya mengeluarkan cahaya terang. Di suatu tempat di antara dunia gua dan benua astral abadi, ada cangkang batu besar yang mengambang di sana. Di dalam duduk avatar Wang Lin yang tertidur, dan pada saat ini, avatar itu tiba-tiba membuka matanya. Saat avatar itu membuka matanya, Duking menunggu dengan jijik melihat Wang Lin mempermalukan dirinya sendiri ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengungkapkan kengerian yang dia tunjukkan 7 bulan lalu. Dia tiba-tiba berdiri dan benar-benar tercengang. Apa yang dilihatnya membuatnya lupa bagaimana cara bernapas. Ini tidak mungkin. Bab 1819, Salju di Gunung Surgawi. Keringat dingin muncul di dahi Duking saat dia melihat ke arah gua di belakang gunung. Perasaan ilahi Wang Lin yang telah ada selama 7 bulan tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini bukanlah Wang Lin yang menarik kesadaran ilahinya, melainkan menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Perubahan ini terlalu mendadak. Duking tidak dapat membayangkan hal itu terjadi dan tidak siap sama sekali. Dia sedang berpikir untuk menonton lelucon ketika hal itu tiba-tiba terjadi. Setelah beberapa saat terkejut, Duking bergegas keluar dan kesadaran ilahi menyebar ke arah gunung belakang. Ketika kesadaran ilahinya menyapu, tubuhnya bergetar hebat. Tidak di sana, tidak di sana, Wang Lin, yang telah duduk di dalam gua selama 7 bulan, telah menghilang. Duking tidak menyadari Wang Lin menghilang sama sekali. Seolah-olah Wang Lin telah menguap di hadapannya. Tidak mungkin, tidak masuk akal, Duking berdiri di puncak gunung di belakang gunung dengan rumput di bawah kakinya. Ekspresinya membosankan saat dia bergumam. Dia menggosok matanya dan menyebarkan akal sehatnya sekali lagi. Dia mencoba lagi, dan lagi, tapi dia tidak menemukan jejak Wang Lin. Mustahil, kesadaran ketuhanannya tidak bisa menyatu dengan dunia. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya monster tua di puncak Void Tribulan yang bisa melakukannya. Dia tidak bisa. Wajah Duking pucat dan ketakutan di matanya kuat. Dia tiba-tiba merasa seperti berada dalam mimpi selama 7 bulan terakhir. Duking masih tidak dapat menemukan Wang Lin, dan hatinya tidak dapat menerimanya ketika suara tenang bergema di belakangnya. Apakah kamu mencariku? Tubuh Duking bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Pupil matanya menyusut ketika dia melihat Wang Lin dengan tenang berdiri di belakangnya dan terlihat normal-normal saja. Tampaknya ada beberapa riak yang mengalir di belakang Wang Lin, tetapi segera menghilang. Kamu, Duking tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kemunculan Wang Lin terlalu mendadak, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Jika Wang Lin menyerang, dia akan terluka parah. Rasa dingin sepertinya datang dari tubuh Wang Lin. Aura dingin ini menghilang saat aura sekte naga biru menyapu Wang Lin, tapi Duking masih merasakan hembusan angin dingin bertiup di wajahnya. Keterkejutan dan kengerian di matanya berubah menjadi ketakutan. Pada saat ini, Wang Lin berubah menjadi jauh lebih misterius dan menakutkan di mata Duking.
Duking menekan keterkejutan di dalam hatinya dan dengan tenang berkata, "Tidak ada, sebagian besar murid telah kembali, dan mereka telah menemukan banyak subvena dan vena anak, beberapa vena yang tersegel juga dibawa kembali." Wang Lin dengan santai menatap Duking. Di bawah tatapannya, Duking tanpa sadar menundukkan kepalanya. "Bawa mereka ke gua," kata Wang Lin perlahan sambil melangkah maju dan terbang kembali ke gua. Baru setelah Wang Lin pergi, Duking menjadi rileks. Namun, karena Wang Lin telah terbang kembali, keraguan muncul di hatinya sekali lagi. Sama sekali tidak mungkin. Dia seharusnya tidak menyatu dengan dunia, jika tidak, dia akan pergi dalam sekejap, auranya menghilang sebelumnya. Jadi dia pasti telah berteleportasi. Ya, dia pasti sudah berteleportasi. Setelah gagal begitu banyak, dia pasti melakukan ini untuk menyelamatkan mukanya. Semakin Duking berpikir, semakin dia merasa benar. Dia bahkan merasa lucu bagaimana dia menakuti dirinya sendiri tadi. Saya sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa menyatu dengan dunia. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Duking mencibir dan melambaikan lengan bajunya untuk pergi. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya menatap rumput tempat Wang Lin berada. Matanya hampir keluar dan rasa takut yang mengerikan muncul di hatinya. Pikirannya bergemuruh seolah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Segala sesuatu di depannya menghilang, hanya area tempat Wang Lin berdiri yang tersisa. Setelah sekian lama, wajah Duking menjadi pucat dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia melihat kembali ke gua dengan tatapan menakutkan dan rumit. Tidak jauh dari situ, ada salju hijau di rerumputan tempat Wang Lin berdiri. Itu berkilau di bawah sinar matahari dan perlahan meleleh. Di seluruh benua banteng surgawi, salju hijau hanya ada di gunung surgawi di ujung paling barat. Bahkan jika Duking terbang dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan beberapa bulan untuk terbang bolak-balik. Salju gunung surgawi, orang ini, adalah seorang jenius surgawi. Duking berdiri diam di sana untuk waktu yang lama sebelum menggumamkan satu kalimat ini. Pada saat ini, rasa jijik dan jijik yang dia rasakan terhadap Wang Lin selama 7 bulan terakhir menghilang. Itu digantikan dengan rasa misteri dan ketidakpastian. Rasa takut terhadap Wang Lin tumbuh dalam dirinya. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi tetapi misteri seputar Wang Lin. Di dalam gua, Wang Lin menepuk-nepuk pakaiannya, menghilangkan rasa dingin di tubuhnya, dan duduk. Setelah 7 bulan, dia akhirnya membangunkan avatarnya dalam kehampaan. Saat avatar itu terbangun, Wang Lin merasakan pemahaman yang tak terlukiskan datang dari kehampaan yang jauh. Penghalang tak kasat mata yang selama ini mengganggunya tiba-tiba mengendur. Seolah-olah hukum benua astral abadi yang menghentikannya telah lenyap. Segala macam pencerahan muncul di benaknya. Terasa jelas, tapi memikirkannya dengan jelas sekarang, rasanya sangat kabur. Wang Lin tahu bahwa ini karena avatar itu masih terus berkembang. Setelah avatar selesai berkembang, Wang Lin akan dengan jelas memahami segala sesuatu tentang hukum benua astral abadi. Di saat yang sama, tekanan kuat tiba-tiba mencair seperti es. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul dan perasaan ilahi Wang Lin segera menyatu dengan dunia alih-alih mencoba masuk dengan paksa. Semua ini karena avatarnya. Saat kesadaran ilahinya menyatu dengan dunia, tubuhnya menghilang dan menyatu dengan dunia. Pada saat ini,
dia merasakan perasaan yang sama seperti saat dia menggunakan spatial bending di dunia gua. Dia sudah lama kehilangan perasaan ini. Sambil berpikir, dia muncul di gunung surgawi di benua ini dan melihat salju hijau yang turun. Pembengkokan spasial pertama yang digunakan Wang Lin di sini adalah tanpa arah, dan dia pergi begitu saja kemana saja. Namun ketika dia kembali ke Sekte Naga Biru, gambaran Sekte Naga Biru dengan jelas muncul di benaknya. Dia muncul di gunung belakang Sekte Naga Biru di belakang Duking. Hanya butuh setengah dupa waktu baginya untuk datang dan pergi. Jika bukan karena salju hijau yang ada di kakinya, Duking pun tidak akan tahu kemana Wang Lin pergi. Avatar tersebut baru berkembang selama beberapa hari ini dan telah memberikan dorongan yang sangat kuat. Jika ada lebih banyak waktu, avatar saya akan menjadi tubuh terkuat. Wang Lin telah lama memahami hal ini di dalam hatinya. Sudah waktunya pergi ke Sekte Jiwa Agung untuk menyerap urat api bumi utama. Sebelum itu, saya perlu menyerap sisa pembuluh darah anak untuk melihat seberapa banyak esensi api dari tubuh asli yang dapat saya bentuk. Wang Lin tahu bahwa semakin lengkap, semakin sulit jadinya. Untuk membentuk kepala, dia tidak hanya membutuhkan sari api. Hal yang paling dia butuhkan adalah kemauan api. Duking datang menyambutnya setengah jam kemudian dengan beberapa urat api bumi yang telah diambil oleh para murid, bersama dengan peta. Ini adalah peta lengkap benua banteng surgawi, dan ada tanda pembuluh darah anak di sana. Wang Lin tidak berpura-pura bersikap sopan, dia menyerap urat api bumi itu. Namun, tidak ada banyak api di dalamnya, sehingga tidak banyak membantu pembentukan tubuh esensi apinya yang sebenarnya. Namun, peta itu sangat berguna bagi Wang Lin. Setelah mengambil batu giok itu, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal pada Duking. Duking tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam masalah ini, tapi dia juga tidak mau melaporkan Wang Lin. Bagaimanapun, dia masih ingin mendapatkan rahmat Wang Lin. Lebih penting lagi, tatapan yang diberikan Wang Lin padanya sebelum pergi sangatlah tenang. Riak bergema di bawah kaki Wang Lin dan dia tiba-tiba menghilang. Adegan ini lebih mengejutkan daripada ancaman apapun. Hati Duking bergetar saat dia melihat Wang Lin menghilang, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Saya akan mengingat bagaimana rekan penggarap Du membantu saya. Jika ada kesempatan, aku akan membalasnya padamu. Setelah Wang Lin pergi, kata-katanya bergema di telinga Duking. Pada hari ketujuh setelah Wang Lin pergi, pembuluh darah anak bumi di seluruh benua banteng surgawi runtuh dan semburan api melonjak melintasi benua banteng surgawi. Bahkan udaranya pun terasa panas, dan menghirupnya saja sudah membuat orang merasa kesal. Karena hal ini terjadi di banyak lokasi di benua banteng surgawi, hal ini menarik perhatian berbagai sekte. Mereka mengirimkan murid dalam jumlah besar, dan terkadang para tetua secara pribadi pergi menemuinya, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk. Saat mereka sampai di sana, yang mereka lihat hanyalah pembuluh darah yang layu. Setengah bulan kemudian, di sebuah gunung yang dikelilingi oleh kabut hitam, tempat sebuah sekte bernama Tujuh Sekte Dao dulu berada, Wang Lin berjalan keluar dari gunung dengan tampak emosional. Dia harus datang ke sini. Di sini, dia bisa merasakan aura dunia gua dan penantian Xuan Luo selama bertahun-tahun. Wang Lin berjalan keluar dari kabut hitam dan melihat kembali ke gunung di dalamnya. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas dan pergi. Situ, King Sui,
Li Qianmei, dan semua yang telah bereinkarnasi, di mana kalian semua sekarang?" Wang Lin berbalik untuk pergi, dan punggungnya menimbulkan rasa kesepian. Suatu hari kemudian, di bagian timur benua Banteng Surgawi, di Gunung Surgawi tempat Sekte Jiwa Agung berada, seorang pemuda berambut putih berdiri di atas langit saat salju hijau turun. Dia bisa melihat sisi lain gunung melalui salju yang turun. Berdiri di sini, pemuda itu samar-samar bisa melihat pegunungan yang tak berujung, dan di dalam pegunungan itu, sebuah gunung merah menembus awan jauh. "Sekte jiwa hebat," pemuda berambut putih itu bergumam, matanya bersinar terang. Bab 1820. Sekte Jiwa Hebat. Sekte Jiwa Hebat terletak di dalam pegunungan dengan gunung yang menembus awan. Itu memancarkan lampu merah dan tampak seperti gunung yang terbakar. Ada riak-riak yang bergema di sekitar gunung. Riak-riak itu tampaknya mengandung kekuatan jiwa, dan sosok-sosok tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya sepertinya mengeluarkan raungan diam-diam di dalam. Tempat ini adalah salah satu dari dua sekte terkuat di benua Banteng Surgawi, Sekte Jiwa Agung. Salju hijau turun di Gunung Surgawi. Salju turun di tubuh, rambut, dan tanah Wang Lin. Dia berdiri tak bergerak di salju. Dari sini, Sekte Jiwa Agung sepertinya tidak terlalu jauh, tapi kalaupun ada yang terbang, mereka harus terbang selama beberapa hari. Alasan mengapa rasanya seperti ini, selain dari gunung, adalah karena riak yang datang dari Sekte Jiwa Agung menciptakan celah visual. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar. Dia samar-samar merasakan urat api utama di bawah Sekte Jiwa Agung. Itu bercabang menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh benua surgawi Banteng. Ada kemauan api yang luar biasa di pembuluh darah utama ini. Surat wasiat ini tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyerangnya, dan hanya di Sekte Jiwa Agung saja surat wasiat ini akan sangat melemah. Pembuluh darah utama muncul dari bawah tanah di Sekte Jiwa Agung. Daripada Sekte Jiwa Agung, bisa dikatakan gunung itu adalah urat api utama bumi yang membentang di atas tanah. Ini bukan buatan manusia, ini dibentuk oleh evolusi alam. Hanya bisa dikatakan bahwa Sekte Jiwa Agung telah memilih lokasi yang sangat cerdas. Ada gelombang vitalitas yang kuat di dalam Sekte Jiwa Agung. Dengan sapuan kasar, Wang Lin menemukan tidak kurang dari 100.000 petani di pegunungan tak berujung ini. 100.000 petani adalah jumlah yang besar, namun tersembunyi di dalam pegunungan, tidak ada jejak yang terlihat. Ada banyak aura esensi yang sangat kuat di pegunungan. Ini mewakili para penggarap langkah ketiga. Sekte jiwa hebat dari benua astral abadi, memang sangat kuat. Sekali saja sekte dapat menyapu dunia gua. Wang Lin dengan tenang melihat ini sambil merenung. Jika bukan karena tubuh esensi api yang sebenarnya, Wang Lin tidak akan memprovokasi raksasa seperti itu. Namun, urat api bumi utama di bawah Sekte Jiwa Agung terlalu penting bagi Wang Lin. Sekalipun dia harus mencabut gigi dari mulut harimau, dia harus mencobanya. Selama hari-hari ini, dia telah menyerap banyak pembuluh darah anak-anak. Esensi api di tubuhnya telah mencapai batas dan tidak lagi terpengaruh oleh pembuluh darah anak. Dia sudah bersiap untuk hal ini terjadi. Bagaimanapun, ini mirip dengan meminum pil. Semakin banyak pil dengan kualitas yang sama yang Anda konsumsi, semakin kecil efeknya, hingga menjadi tidak berguna. Kecuali dia bisa melahap pil berkualitas lebih tinggi,
seperti kehendak urat api utama bumi ini. Wang Lin sedikit menutup matanya dan tubuhnya diam-diam melayang ke depan tanpa suara menuju Sekte Jiwa Agung. Saat dia berjalan, tubuhnya berkedip-kedip. Dia bergerak maju dalam jarak yang jauh seolah-olah dia sedang berteleportasi. Setelah beberapa jam, Wang Lin berjalan melalui jalan yang akan memakan waktu beberapa hari bagi para kultivator dan tiba di pegunungan tempat Sekte Jiwa Agung berada. Di sini, fluktuasi kekuatan jiwa menjadi lebih kuat dan padat. Ada kekuatan tersembunyi di sini yang mencegah Wang Lin masuk. Sayangnya, saya tidak bisa mengeluarkan layar hantu dari ruang penyimpanan. Jika tidak, saya mungkin bisa meminjam kekuatannya untuk memasuki Sekte Jiwa Agung. Wang Lin berhenti dan melihat ke pegunungan tidak jauh dari sana. Dia melihat ke Gunung Merah dan menghela nafas. Auranya telah sepenuhnya tersembunyi dan dia sekarang tampak seperti manusia biasa. Setelah duduk, dia memejamkan mata dan mulai menunggu. Saat dia duduk, tubuhnya menjadi buram dan berubah menjadi untaian asap yang melayang di sana. Sekte seperti Sekte Jiwa Agung memiliki formasi yang sangat kuat di sekitar wilayah mereka. Siapapun yang bukan muridnya akan segera diperhatikan begitu mereka menyentuh formasi. Jika dia ingin masuk, dia harus menunggu seorang murid melewatinya dan menyebabkan fluktuasi dalam formasi. Jika itu adalah murid biasa, dia akan memilih untuk berintegrasi ke dalam tubuh murid Sekte Jiwa Agung untuk masuk, tapi itu memiliki kekurangannya sendiri. Meskipun kedengarannya bagus, fakta bahwa Sekte Jiwa Agung memiliki kata jiwa dalam nama sekte mereka berarti mereka memiliki pemahaman yang baik tentang jiwa. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menciptakan mantra ilusi berlapis-lapis. Oleh karena itu, memasuki tubuh seorang murid untuk memasuki formasi kemungkinan besar akan mengakibatkan Wang Lin ketahuan oleh formasi tersebut bahkan sebelum dia menyadari ada sesuatu yang salah. Wang Lin hanya bisa mencoba masuk sekali, dan dia tidak mau mengambil risiko seperti itu. Dia lebih suka percaya pada budidayanya sendiri dan pemahamannya tentang batasan. Yang dia butuhkan adalah munculnya fluktuasi dalam formasi. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, total 314 murid telah keluar masuk, dan formasinya berfluktuasi sebanyak 314 kali. Wang Lin tidak bergerak sembarangan, dia terus mengamati. Dia menggunakan pemahamannya tentang pembatasan untuk menemukan titik lemah. Bagaimanapun, Wang Lin memiliki esensi pembatasan yang langka. Dia tidak cemas. Dia punya cukup waktu dan kesabaran untuk mengamati dengan tenang. 7 hari lagi berlalu. Selama 7 hari ini, formasi tersebut bergetar hampir 1000 kali saat para murid masuk dan keluar. Wang Lin perlahan menyadari bahwa fluktuasinya berbeda tergantung pada identitas para murid. Selama 10 hari ini, Wang Lin telah melihat hampir 1000 murid Sekte Jiwa Agung yang berbeda. Dia telah mengamati beberapa perubahan pada tubuh mereka yang unik di Sekte Jiwa Agung. Misalnya saja jiwa mereka. Jika jiwa setiap murid Sekte Jiwa Agung adalah nyala api, maka nyala api itu sangat kuat dan tidak akan mudah berfluktuasi. Selama 10 hari ini, Wang Lin masih belum melakukan apapun. Dia terus mengamati selama 10 hari berikutnya. Pada hari ini, saat murid Sekte Jiwa Agung memasuki formasi, asap yang dimiliki Wang Lin berubah menjadi keluar. Asap ini tidak terlihat dan langsung muncul di samping tubuh muridnya. Formasi itu berdesir ketika murid itu masuk dan Wang Lin masuk pada saat yang sama.
Saat Wang Lin masuk, esensi pembatasannya muncul untuk mengimbangi formasi. Kemudian dia dengan cepat mensimulasikan apa yang telah dia pelajari dari observasi selama 20 hari terakhir. Dalam beberapa tarikan napas pendek, dia berubah ratusan kali. Hanya ketika muridnya meninggalkan formasi dan terbang tanpa memperhatikan apapun, asap yang berubah menjadi Wang Lin juga keluar dari formasi. Masuknya dia tidak menyebabkan perubahan apapun pada formasi, atau lebih tepatnya, semua perubahan disembunyikan oleh riak yang dipicu oleh masuknya murid itu. Asap yang diubah Wang Lin diam-diam bergerak melewati pegunungan. Dia melihat banyak murid sekte jiwa hebat. Mereka semua bergegas lewat dan tidak ada satupun yang memperhatikan Wang Lin. Wang Lin sangat berhati-hati dan sering berhenti saat dia melangkah maju. Dia perlahan berjalan menuju kedalaman pegunungan, menuju Gunung Merah. Semakin dekat dia, semakin kuat dia merasakan urat api utama bumi. Dia tidak jauh dari Gunung Merah ketika 3 sinar cahaya terbang menuju Gunung Merah. Ada 1 pria dan 2 wanita. Mereka terbang langsung menuju Gunung Merah. Wang Lin tidak melihat saudara laki-lakinya. Dia sudah terlalu sering melihat sinar cahaya seperti itu. Namun, pada saat ini, perasaan ilahi tiba-tiba muncul dari Gunung Merah dan turun. Dengan cepat menutupi sebagian besar gunung. Perasaan ilahi ini sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Itu adalah seseorang yang telah melewati 9 arcane tribulan dan mencapai tahap awal void tribulan. Perasaan ilahi ini mengandung sedikit tanda yin, yang merupakan sesuatu yang hanya dapat dideteksi setelah seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu. Saat Wang Lin merasakan perasaan ilahi, dia tahu bahwa ini adalah seorang kultivator wanita. Perasaan ilahi ini menyebar terlalu tiba-tiba. Jika Wang Lin tidak berjaga-jaga, dia akan ditemukan dalam keadaan mabuk. Saat perasaan ilahi menyebar, asap yang telah diubah Wang Lin menghilang. Dia bergerak dengan kecepatan yang sama dengan perasaan ilahi. Yang satu menyebar dan yang satu mundur. Namun, perasaan ilahi ini menyebar seperti kipas dengan Gunung Merah di tengahnya. Wang Lin bisa menghindarinya untuk saat ini, tapi tidak lama kemudian dia terdeteksi. Saat perasaan ilahi menyapu, riak-riak bergema di seluruh formasi sekte jiwa agung dan itu disegel. Adegan ini mengejutkan Wang Lin. Mungkinkah aku ditemukan? Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir karena perasaan ilahi semakin mendekatinya. Dia mundur, tapi sepertinya dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia terbang menuju 3 sinar cahaya yang terbang di kejauhan. Dia bergerak dengan kecepatan tercepat untuk menyerang tubuh pria itu. Alasannya bukan karena tingkat kultivasi laki-laki, tetapi karena perasaan ketuhanan adalah milik seorang wanita. Dari pengalaman Wang Lin, sebagian besar wanita pada tingkat kultivasi ini kebanyakan sombong dan memandang rendah murid laki-laki, sehingga mereka tidak akan mencari terlalu hati-hati. Lagi pula, pencarian mendetail sama dengan melihat seseorang telanjang. Saat Wang Lin memasuki pria itu, perasaan ilahi menyapu. Itu tidak bertahan lama, itu langsung menyapu ke kejauhan. Setelah menutupi seluruh pegunungan, perlahan-lahan menghilang. Setelah perasaan ilahi tersebar, formasi tersebut tidak lagi menyegel area tersebut dan mulai beroperasi seperti biasa. Bukannya aku ketahuan, hanya saja sekte jiwa agung memiliki kebiasaan seorang kultivator kuat yang berjaga-jaga yang menyebarkan akal ilahi mereka dari waktu ke waktu,
Wang Lin berkumpul di dalam tubuh pria itu dan membentuk pusaran yang dikelilingi oleh pembatasan. Saat Wang Lin merenung, wanita di sebelahnya memarahinya. Untuk apa kamu berdiri di sana? Jika kami terlambat mengirimkan buah pemisah jiwa kepada kakak senior, kami akan dihukum. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.